warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan juga dalam keadaan bahagia. Ini Pak, di sini ada salah satu tugas dari calon guru penggerak, yaitu mengenai wawancara kasus dilema etika atau rujukan moral. Selama Pak Jumadi itu memimpin menjadi kepala sekolah sekitar berapa tahun ya Pak? Dari 2019, ini berarti sudah September 2019, berarti sudah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih menjadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 4 tahun 5 bulan. 4 tahun. Kurang lebihnya. Selama menjabat menjadi kepala sekolah, kira-kira ada tidak kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Ada. Salah satu contoh waktu itu ada siswa yang melakukan suatu perbuatan anak KKU, salah satu anak KKU itu melakukan perbuatan mungkin ya maaf seakan ya di luar etika ya, misalnya. Tetapi kejadian itu adalah di luar. Kejadian itu di luar, kemudian kami dari pihak sekolah itu menerima informasinya dari luar dan masih artinya di batas ataupun di koridor untuk melindungi anak itu walaupun orang luar yang tahu, tetapi orang luar sendiri juga berusaha untuk melindungi anak itu, kemudian dari pihak sekolah, karena informasi itu sudah masuk ke sekolah, maka akhirnya kan pihak sekolah juga mengambil suatu tindakan. Tindakannya apa? Yaitu dengan memanggil anak dan kedua orang tuanya. Kami bicarakan baik-baik dengan keadaan anak itu dan perbuatan apa yang dilakukan. Kemudian orang tua juga diberikan rangkaian peristiwa itu ya, rangkaian peristiwa itu dengan diberikan ataupun diberikan cerita rangkaian peristiwa itu. Ternyata saya lihat, karena waktu itu juga saya melibatkan guru BK, wali kelas, bagian kesiswaan, ya, itu saya lihat anak itu mengakui perbuatan itu adalah salah. Artinya kan ini maksud saya inilah barangkali sesuatu yang menurut saya itu jujur. Penghargaan saya jujur. Penghargaan saya pada anak itu jujur, mengakui bahwasanya perbuatan itu salah. Kemudian dari orang tua itu juga menyadari anak saya itu memang salah. Anak saya salah, terus saya pun selaku orang tua sebenarnya juga sudah berusaha dengan maksimal untuk bagaimana mendidik anak itu, bagaimana membimbing anak itu. Nah, dengan penyadaran dari orang tua itu ternyata orang tua pun juga orang Jawa katakan pasrah. Ajeng di dalake nggih monggo, tapi dalam hati saya maksudnya orang tua itu, kalau misalnya masih ada kesempatan bahasanya itu untuk bisa tetap sekolah di sini, walaupun saya mengaku anak saya salah. Nah, apa yang dapat saya tarik kesimpulan di sana?
pertama anak itu jujur, kemudian yang kedua orang tuanya juga nek carane gula mentah ya jane ya wis tenangan. Terus orang tua pun juga menyadari anaknya itu memang salah. Dan yang ketiga, baik dari anak maupun orang tuanya itu kan ya sama-sama jujur gitu. Nah, di etika inilah yang barangkali kami jadikan dasar pertimbangan untuk tetap mempertahankan anak itu. Di samping itu juga sekarang ini misalnya satuan pendidikan itu ada anak yang mungkin melanggar, itu kan oleh pemerintah itu kan jangan terus gage-gage terus dikeluarkan, gage-gage dikeluarkan terus gage-gage dimutasi, jangan. Dan itulah juga kami jadikan dasar saya. Di samping itu juga kami dari pihak sekolah itu kan setidaknya itu juga mencegah anak itu untuk putus sekolah. Gitu. Saya pun juga khawatir kalau misalnya anak itu misalnya dimutasi, ya, misalnya tahu permasalahannya anak itu kan ya belum tentu sekolah yang baru itu mungkin bisa menerima. Gitu. Walaupun maaf juga banyak saya mendapatkan beberapa kritikan ataupun ya ditentang juga banyak itu. Tapi saya pedomannya itu jadi tetap kami pertahankan. Nah, hanya saja pada saat itu penekanan saya di hadapan anak maupun orang tua itu misalnya nanti ke depan ya ini saya apa biarannya ancaman apa biar ini maksud saya ya biar anak itu ya jelas gitu. Nah, menurut saya kan itu memang menurut saya perlu juga. Nah, saat ini saya beri kesempatan untuk tetap belajar di SMA Simo. Tetapi bila mana nanti ke depan sekali saja melakukan perbuatan yang mohon maaf dalam tanda petik tercela, ya mohon maaf saya tidak akan memberi kesempatan lagi. Gitu. Itu ternyata dengan di hadapan anak maupun orang tua itu, dan di sana memang ada suatu perjanjian, gitu. Ada perjanjian ataupun istilahnya surat pernyataan itu yang ditandatangani oleh siswa maupun orang tua. Ternyata perkembangannya sampai sekarang anak itu luar biasa, maksudnya bagus, dan bagus. Anaknya waktu sekarang ini ya sering syahdan, ya sholatnya juga bagus, ya. Mohon maaf agak kembali ke belakang tadi karena waktu ditanya itu mengapa terjadi peristiwa semacam itu saya saring dari pembicaraannya itu kan kita isin produk guru itu adren malah sing putri itu jadi itu salah satu contoh, walaupun mungkin ada contoh yang lain gitu. Berarti ini kasus yang ini merupakan dilema etika di SMA Simo. Selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ini, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu kira-kira bagaimana Pak cara menjalankan keputusannya terkait permasalahan itu? Dalam menjalankan keputusannya. Dalam menjalankan keputusan kok bisa, ya anak ini harus gini, caranya itu bagaimana? Oke. Saya dalam melangkah itu ada prinsip yang harus saya pegang.
apa prinsip yang saya harus pegang itu, saya diberikan amanat sebagai penanggung jawab suatu satuan pendidikan yang di dalamnya satuan pendidikan itu adalah ada anak-anak, ada siswa, termasuk juga ada guru, ada karyawan ataupun staf. Nah, keterkaitan dengan saya selaku penanggung jawab ini kan, saya itu tidak hanya sekedar menerima amanat itu, mungkin mohon maaf cara kayak ini, pertanggungan jawab saya itu tidak hanya pada atasan saya. Yang lebih prinsip lagi adalah karena saya dijadikan seorang pemimpin, wisumben di hadapan Allah. Nah, maka itu yang kami pegang. Jadi maka saya berusaha untuk menjalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya, dengan optimal, gitu ya, dengan optimal, ya sesuai dengan kemampuan saya. Itu. Nah, itu prinsip yang saya harus pegang. Maka yang kedua itu begini Bu, namanya satuan pendidikan. Maka di dalam satuan pendidikan itu adalah ada kewajiban utama untuk mendidik, melatih, membimbing anak-anak ataupun membimbing siswa. Nek misalnya mendidik itu ada hubungannya, nek misalnya bocah ataupun anak itu dari tidak baik menjadi baik misalnya gitu ya. Terus nek misalnya melatih itu anak-anak punya kemampuan yang semula mungkin belum dieksplor, terus dieksplor, akhirnya anak itu dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Nah, maka dalam satuan pendidikan itu, seperti saya itu berharap, termasuk juga Bapak dan Ibu Guru, itulah yang harus kita jadikan dasar untuk sebagai ataupun mungkin istilahnya memfasilitasi, memfasilitasi anak-anak itu sing upamane ora bener dadi bener sing gitulah gitu ya. Itu sing prinsip itu. Maka saya tidak sependapat kalau misalnya ada anak yang mungkin bermasalah, bocah pun bergali kayak ini misalnya, semacam itu, terus kan banyak juga tuh Bapak Ibu, ini udah dipindahi wae kan gitu ya, udah dipindahi wae gitu. Nah saya enggak itu. Ya memang kewajiban kita itu, ya kuwi dandani anak-anak sing semacam itu, itu dandani anak-anak semacam itu. Nah misalnya penjenengan di suatu satuan pendidikan, nenek kaya ono di undang pindah, ini kan tidak menyelesaikan masalah. Ini kan mengalihkan masalah ke sekolah lain. Iya. Orang mengatasi masalah, gitu. Tapi mengalihkan masalah. Gitu. Nah ini saya di dalam menjalankan pengambilan keputusan. Menjalankan keputusan terkaitan dengan suatu etika, gitu. Jadi semacam itu. Untuk pengambilan keputusan tersebut itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkahnya bagaimana? Sehingga keputusan tersebut ini ya seperti ini. Ini juga lagi suatu prinsip dasar yang harus kita pegang lagi. Kalau saya sebenarnya di sana terletak pada komunikasi. Logikanya begini, misalnya ada anak bermasalah, anak yang bermasalah itu tadi, ini dari anak dulu ya, anak yang bermasalah itu tadi, kita tidak dibenarkan sebenarnya kalau langsung kita itu menghakimi. Bocah dino-dino telat, kon mlebu esuk kok angel aja mak kono upamane itu ya.
ini kan pandangan dari kita, Iya. tapi kita kan tidak tahu anak ini datangnya kok selalu terlambat itu ada masalah apa? Kan orang ngerti itu bahwa ini. Nah, maka di sana kita perlu adanya komunikasi. Anak diajak untuk apa namanya berembuk atau mungkin berdiskusi atau mungkin didekati dengan pendekatan apa caranya didekati dengan hati. Anu tidak omong-omong, misalnya itu apa namanya kok mas aku enggak kok wah kita kok takati piye ada umat pamane itu. Insya Allah nek misalnya diajak rembukan, diajak rembukan kan komunikasi tuh, diajak komunikasi, insya Allah anak itu akan menyampaikan, mohon maaf Pak, misalnya saya punya permasalahan di lingkungan keluarga saya itu begini Pak, karena saya itu misalnya terlambat, mohon maaf, kebetulan mohon maaf orang tua saya itu kan pagi misalnya saya harus misalnya harus mengantarkan ke pasar karena ibu saya itu jualan di pasar Mane. Padahal hanya ada satu-satunya peda Mane. Padahal ibu saya tidak bisa nyepeda upomo. Nah, awalnya kan tidak tahu tuh Bu, apa yang dialami anak di lingkungan keluarga saya, gitu lah, tidak tahu. Nah itu di apa, akhirnya di sisinya siswa gitu. Kita melakukan komunikasi. Terus kemudian yang kedua terkait dengan orang tua. Dengan orang tua ini kan kita juga perlu komunikasi. Apa komunikasi kita pada orang tua? Misalnya kan ya pendidikan itu kan tidak hanya tanggung jawab sekolah kok. Iya betul. Kan juga orang tua juga harus ikut andil di sana. Nek misalnya komunikasi contoh misalnya bocah ini terlambat mau kita kemudian dari orang tua misalnya gitu ya. Mana kan kita bocah terlambat kita tidak punya data misalnya orang yang di wong tua Bu Pak niki putra penjara itu dalam 1 minggu niki itu terlambat kok sampai 3-4 kali umpamanya ini yang saya menaikkan Gilion itu apa sing dadi masalah bocah iki. Putrane niku anggere teko telat umum. Nah, artinya nek orang tua diberitahukan semacam itu, kan ngerti. Oh, baik anakku nek makan iki telat ta. Contoh gitu ya. Oh, nek ngono nek pamane gen ora telat, aku nek nang pasar ben aku tak makan sing produk risiko. Nah, ini kan orang tua pun juga akhirnya punya apa pemikiran bagaimana supaya anaknya sekolah iyo ya tidak terlambat atau mungkin ya sukses gitu. Saya yakin wong tua kira nek harus berpikir anaknya umpamanya sekolah generasi sukses itu tidak ada. Nah, ini contoh saja. Artinya di sana letaknya adalah komunikasi. Begitu. Kira-kira ini Pak, ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak. Salah satu contoh dulu pernah, jangan belum ada di sini. Waktu di sini belum ya. Itu dulu peristiwa ada anak melakukan perbuatan mesum di luar karena pada waktu itu pas corona itu belum ya. Itu di media sosial itu udah gempar. Apa namanya? Gemparnya itu gini. Terus perbuatan itu nyata sudah ngelek-elek SMA semua. Gitu ya. Ngelek-elek SMA semua. Apalagi setiap orang sudah tahu. Setiap orang sudah tahu. Nah, waktu itu anak itu kan sekolah di sini dan itu melakukan perbuatan semacam itu dengan orang luar. Orang luar sing dhek bocah lanange ora sekolah. Nek apa
homeschool. Homeschooling. Homeschool. Nah, anak itu ya mungkin maaf karena orang tuanya juga cerai, mungkin ya kurang perhatian dan sebagainya, terus akhirnya ada apa entah itu istilahnya caranya ya pelampiasan apa begitu. Waktu itu orang tua dari sing putri, sing siswa sini itu mendesak sini, pokoknya untuk anak itu bertahan di sini. Gitu. Orang tua sampai orang tuanya mengundang pengacara, pengacara itu, pokoknya bertahan di sini. Kemudian bapaknya sing laki-laki itu juga mendesak sekolahan agar anak itu tidak dikeluarkan. Bukan. Karena apa? Karena mikirnya sing wong tuane sing lanang itu. Anu kan nek iki anak itu dikeluarkan kan karena perbuatan anaknya itu tadi. Kan itu. Akhirnya wong tuane bocah wedok kuwi ya kedua-duanya berusaha mendesak sekolah supaya anak itu tetap bertahan di sini. Terus orang tuanya jalanan juga sama di sini. Tapi waktu itu di media sosial dan juga di alumni SMA Simo itu nek nganti bocah kuwi ora dipindahkan aduh demo. Ini kan tekanan luar biasa gitu. Di satu sisi ngomongkan pokoknya kudu bertahan, nanti oleh alumni di sini anak itu harus dikeluarkan karena melakukan perbuatan yang tercela. Dan itu di media sosial itu harus mencemarkan itu. Nah, akhirnya waktu itu terus akhirnya saya dalam mengatasi itu ini ya sebenarnya terletak di komunikasi. Akhirnya saya komunikasi dengan pengurus komite. Kemudian pengurus komite bersama sekolah dan juga orang tua itu kita undang, kita adakan rembukan. Kita adakan diskusi mengenai plus minusnya bahasanya. Kita sampaikan kepada orang tua yang menginginkan untuk anak itu bertahan di sini. Kita sampaikan, loh ini dari media sosial semacam itu. Terus alumni SMA Negeri 1 sini tidak memandang itu tahun, sing tahu itu. Nek misalnya putranya tetap bertahan di sini, ini akan demo. Nah akan demo ini kan jelas SMA Simo hancur kan? Hancur. Nah itu satu dari akhirnya dengan orang tua diberikan penjelasan semacam itu melalui komite tadi, itu akhirnya orang tua bisa menerima, terus akhirnya waktu itu pindah semua. Sing kanan kan home. Oh iya di homeschool. Maksudnya ayah putrinya itu. Monggo. Untuk untuk Pak Jumadi, apakah Pak Jum itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dalam bentuk apa, prosedur atau seperti apa yang dilakukan? Nek model saya penyelesaian suatu masalah tidak langsung pada tempat itu. Pertimbangan saya, alasan saya, nek wong Jawa ngandhake nguwongke wong. Nek maaf umpamane ada anak melakukan kesalahan. Saat itu misalnya mohon maaf langsung dinenekin saya ini. Padahal teman-teman oke. Ini harga diri anak itu kan bener anaknya salah. Nah kayaknya enggak bisa tuh misalnya langsung saat itu terus menghakimi apa itu ya, memberi hukuman itu kan
itu saya gitu. Jadi tidak saat itu. Berarti ada dijadwalkan. Dijadwalkan misalnya apa namanya, misalnya ada anak atau mungkin ada bapak guru yang ngono ya tidak saat itu, tetapi calonnya saya melihat mengatasi masalah itu, saya mengumpulkan informasi dulu. Mengumpulkan informasi dulu agar saya ada banyak informasi, sehingga dengan banyak informasi itu kan kami jadikan dasar untuk ataupun pertimbangan untuk saya melakukan suatu kebijakan. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah. Faktor yang mempermudah itu adalah kebersamaan. Di situasi-situasi tertentu, bila mana ada permasalahan itu, menurut saya selalu saya koordinasikan. Itulah menurut saya mempermudah untuk penyelesaian suatu masalah. Nanti saya koordinasikan itu, akhirnya saya punya keyakinan begini loh. Saya selaku kepala sekolah itu, saya menyadari saya itu tidak kok segala-galanya enggak. Saya banyak sekali kekurangan. Nah, dengan saya melakukan koordinasi itu, saya yakin orang-orang yang saya ajak untuk koordinasi itu punya pemikiran yang barangkali lebih cemerlang dari apa yang saya pikirkan. Nah itu, maka dengan banyak orang yang kami ajak untuk koordinasi menyelesaikan masalah itulah yang menurut saya yang mempermudah saya untuk mengambil suatu kebijakan. Nah, dari yang tadi hasil wawancara kita, apa yang telah disampaikan oleh Bapak, terus pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Pelajaran yang saya ambil di sana, pertama, keterkaitan dengan kehidupan manusia itu kan jenis masalah yang mesti ada. Masalah apa aja ada. Orang mandang pun masalah keluarga, mesti ada aja. Nah di rumah keluarga mungkin masalah anak, masalah bojo, masalah ekonomi, apa saja ya. Nah dari berbagai masalah-masalah yang muncul itu tadilah yang dapat saya ambil pelajaran, bahwasanya kita melangkah ke depan itu ya dengan suatu kehati-hatian. Semua hati-hati mungkin masih ada masalah, jumlahnya orang hati-hati. Dengan kehati-hatian saja mungkin masih punya masalah. Apalagi tidak ada kehati-hatian. Dan yang berikutnya adalah sandaran saya adalah pada Allah SWT. Karena kita punya masalah oleh Allah itu mungkin kan bisa kita uji, kita itu mungkin diuji, kita itu mungkin entah cara ini akibatnya misalnya ini apa yang perbuatan yang saya lakukan misalnya. Makanya kita punya masalah, ya kita berpikir bagaimana cara mengatasi masalah itu. Nah kita cara mengatasi masalah itulah yang disebut dengan suatu ikhtiar. Udah ikhtiar itu kira kita tawarkan kepada Allah. Barangkali apa yang kita lakukan ini yang terbaik dan memberikan perlindungan dari Allah. Tuhan. Terima kasih Pak, ini semua sangat inspirasi bagi saya. Terima kasih telah sudi untuk diwawancara. Semoga
nggak ingin menjadi anak baik Pak di sini. Terima kasih juga Bu Rina. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi Bu Rina sendiri dapat mengambil hikmahnya di sana. Terus kami doakan mudah-mudahan Bu Rina selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga. Kemudian juga keterkaitan dengan program sekolah penggerak ini nanti diberikan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Begini Ibu, di sini saya izin untuk wawancara, di mana di sini ada kasus untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu. Jadi apakah selama Ibu menjabat di sini, di sekolah ini, Ibu pernah mengalami permasalahan dilema etika ataupun rujukan moral gitu? Kalau misalnya ada, boleh diceritakan. Untuk kasus yang pernah saya hadapi itu mungkin berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari uang di luar kota, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Murid sering datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Oh begitu. Nah ini pertanyaan kedua ya Bu. Berarti sebelum pertanyaan kedua Bu, jadi kasus yang Ibu hadapi tadi merupakan kasusnya dilema etika, di mana ada rasa kasihan, tapi juga ada bagaimana ya cara menegakkan kedisiplinan, bukan begitu ya Bu ya? Nah kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para wakasek agar mendapat pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Nah kira-kira ini Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan adalah melakukan musyawarah dengan para wakasek yang selanjutnya dirapatkan dengan Dewan Guru. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakasek dan guru di sekolah. Berarti ada peran wakasek dan guru ya Bu dalam setiap pengambilan keputusan. Nah kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Gitu, berarti langsung ya Bu ya? Iya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Para wakasek dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Nah ini Bu yang terakhir, pertanyaan penutup. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk pengambilan keputusan dilema etika?
Pembelajaran yang dapat saya petik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.